Visual kalender bergulir cepat dan berhenti di tanggal 9 Januari 2026. Sebuah danau yang dalam dan tenang, simbol kelinci air, terhampar di sebuah lembah hijau yang subur dan damai. Cerminan dari zodiak Taurus. Dari langit seekor kuda api yang menyala-nyala melesat turun dengan kecepatan tinggi, terjun ke tengah danau. Air danau seketika mendidih, melepaskan uap tebal yang mengepul ke udara. Teks muncul di layar, "Untukmu, Taurus kelinci air, sang penjaga kedalaman. Tahun ini api tidak datang untuk mengeringkanmu. Ia datang untuk membangunkan kekuatan tersembunyimu. Kekuatan sejatimu tidak terletak di permukaan yang tenang, tetapi bersemayam di kedalaman yang tak terlihat oleh mata biasa. Bayangkan dirimu terbelah menjadi dua sisi, penjaga danau suci dan ratu mata air rembulan. Sebagai penjaga danau suci, kau adalah seorang diplomat alami yang merasakan segalanya. Elemen kelinci memberimu kepekaan sosial yang luar biasa. Air memberimu intuisi yang setajam silet, dan Taurus memberimu ketenangan yang meneduhkan jiwa. Kau memiliki kemampuan langka untuk menenangkan badai emosi hanya dengan kehadiranmu. Namun ada kelemahan di balik kekuatan ini. Kau terlalu mudah menyerap energi negatif dari sekitarmu, dan cenderung menghindari konfrontasi. Bahkan saat konfrontasi itu sangat diperlukan untuk menjernihkan suasana. Sebagai ratu mata air rembulan, kau adalah sumber empati yang tak pernah kering. Kau mampu memahami emosi orang lain bahkan sebelum mengucapkannya. Kau secara naluriah menciptakan ruang aman bagi siapapun yang berada di dekatmu. Kekuatan terbesarmu adalah penyembuhan emosional. Namun kelemahanmu adalah kau bisa begitu tenggelam dalam perasaan orang lain, hingga lupa cara menyelamatkan dirimu sendiri. Selamat datang di arena tahun 2026 tahun kuda api. Ini adalah panggung bagi benturan elemen yang paling fundamental. Api melawan air. Semua ketenanganmu, semua rutinitas nyaman yang telah kau bangun dengan susah payah, akan diganggu oleh kecepatan, drama, dan tuntutan untuk segera bertindak. Kau akan merasa cemas, gelisah, seolah air dalam dirimu mendidih tanpa henti. Tapi inilah rahasia terbesarnya. Air mendidih menciptakan uap dan uap menggerakkan mesin. Tugasmu tahun ini bukanlah memadamkan api yang datang, melainkan belajar menjadi mesin uap. Kau harus belajar mengubah panas yang tak nyaman itu menjadi kekuatan yang mendorongmu maju. Jangan biarkan dirimu tenggelam dalam air panas yang bergejolak. Belajarlah menari di atas uapnya. Lakukan ini. Pertama kali salurkan uap kreatifmu. Semua emosi baru yang bergejolak, gairah, amarah, kecemasan, adalah bahan bakar murni. Jangan menahannya di dalam. Ubahlah energi panas itu menjadi karya seni, tulisan atau solusi inovatif di tempat kerja. Jadilah seperti geyser yang melepaskan tekanannya ke angkasa, bukan seperti panci tertutup yang berisiko meledak. Kedua, menjadilah oas di gurun. Di tahun yang serba cepat dan panas ini, semua orang akan merasa kehausan akan ketenangan. Kehadiranmu yang stabil, Taurus, dan empatik, kelinci air, adalah asetmu yang paling berharga. Orang-orang akan datang kepadamu untuk menenangkan diri dan mencari kesejukan. Ketiga, percaya pada bisikan air. Logika akan terasa kacau dan tidak bisa diandalkan tahun ini. Satu-satunya kompas yang benar-benar bisa kau andalkan adalah intuisimu. Dengarkan perasaanmu lebih dari sebelumnya. Ia akan menjadi pemandumu melewati kabut ketidakpastian. Hindari ini. Pertama, jangan bersembunyi di dasar danau. Saat dunia terasa terlalu bising dan panas, insting alamimu adalah menarik diri. Sepenuhnya jangan lakukan itu. Bersembunyi hanya akan membuatmu stagnan. Hadapi panasnya, walau hanya sebentar setiap hari, untuk tetap terhubung dengan aliran energi tahun ini. Kedua, jangan mencoba mendinginkan api. Jangan buang-buang energimu untuk mencoba mengubah orang lain atau situasi yang panas. Itu hanya akan menguras cadangan airmu hingga kering. Biarkan mereka membara dengan sendirinya. Tugasmu adalah tetap berpusat pada dirimu sendiri. Ketiga, jangan jadi spons emosi. Empatimu sedang berada di level yang luar biasa aktif. Pasang saringan mental. Belajarlah untuk membedakan mana perasaanmu dan mana perasaan orang lain. Jangan bawa pulang masalah semua orang ke dalam hatimu. Dalam bidang kesehatan, risiko terbesarmu adalah kelelahan emosional dan gangguan psikosomatis. Aktivitas yang berhubungan dengan air, seperti berenang, mandi air hangat, atau sekadar duduk di tepi danau, adalah obat terbaikmu. Dalam preparation bersiaplah untuk transformasi besar. Kau mungkin akan menarik seseorang yang penuh gairah yang akan menguji batas zona nyamanmu. Atau kau akan belajar mengubah hubungan yang ada menjadi lebih dalam dan jujur.
Dalam relasi kerja dan pertemanan kau akan menjadi penengah dan penasihat tidak resmi. Kemampuanmu untuk mendengarkan akan sangat dihargai dan bisa membuka pintu-pintu baru yang tak terduga. Khas keberuntungan dan kebahagiaan akan datang dari keputusan-keputusan intuitif yang kau ambil dalam sepersek.